Halo semuanya, apa kabar? Welcome back di channel Atur Pola Makanmu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering diperdebatkan, daging merah. Lezat, tetapi ada banyak mitos yang beredar tentang makanan yang satu ini. Jangan khawatir, dalam video ini kita akan membahas secara tuntas 11 mitos besar tentang daging merah yang mungkin Anda percayai selama ini. Saya yakin banyak dari Anda pernah mendengar mitos-mitos ini sebelumnya, atau bahkan mungkin mempercayai beberapa di antaranya. Mulai dari yang bilang bisa sebabkan kanker sampai masalah anuria. Menakutkan ya mitos-mitosnya? Daripada Anda terus-menerus dihantui rasa was-was, yuk kita bahas saja mitos yang pertama. Mitos pertama yang sering kita dengar adalah daging merah dapat meningkatkan risiko kanker, terutama kanker usus besar. Wah, serem banget ya. Siapa sih yang nggak takut sama kanker? Tapi, teman-teman, mitos ini sebenarnya berasal dari penelitian yang, gimana ya? Kurang kuat buktinya. Jadi, penelitian ini cuma melihat kebiasaan makan orang-orang lewat kuesioner, bukan langsung melihat efek daging merah ke tubuh mereka. Penelitian kayak gini namanya penelitian observasional, dan hasilnya nggak bisa dijadikan patokan buat bilang sesuatu itu penyebabnya. Ibaratnya gini, ada penelitian yang bilang orang yang suka makan nasi uduk sering ketemu hantu. Nah, masa iya Anda jadi percaya kalau nasi uduk bisa manggil hantu? Kan nggak lucu kalau Anda jadi takut makan nasi uduk gara-gara penelitian kayak gitu. Nah, sama halnya dengan kasus daging merah ini. Belum ada penelitian yang benar-benar menunjukkan kalau makan daging merah bisa sebabkan kanker. Jangan takut dulu ya. Lanjut ke mitos yang kedua. Katanya, daging merah bisa sebabkan penyakit jantung. Wah, makin serem aja nih ya. Tapi tenang, mitos ini juga nggak sepenuhnya benar loh. Ada 3 penelitian yang sudah membuktikan kalau mengganti lemak hewani, termasuk yang ada di daging merah, dengan minyak nabati, justru bisa meningkatkan risiko penyakit jantung dan bikin cepat meninggal. Loh, kok bisa? Nah, mitos ini muncul karena asumsi lama tentang lemak jenuh dan kolesterol yang sebenarnya sudah terbantahkan. Dulu, lemak jenuh dianggap jahat banget buat jantung. Padahal, penelitian terbaru menunjukkan kalau lemak jenuh enggak seburuk itu loh. Malah, beberapa jenis lemak jenuh seperti yang ada di daging merah justru penting untuk kesehatan jantung. Jadi, jangan takut makan daging merah cuma gara-gara takut kena penyakit jantung ya. Mitos selanjutnya yang nggak kalah bikin was-was adalah daging merah bisa sebabkan diabetes. Wah, kok kayak monster serem gitu ya? Padahal, diabetes itu terjadi karena kadar gula darah yang tinggi terus-menerus, bukan karena protein atau lemak dari daging merah. Sebagian orang, terutama para vegan, mungkin bilang kalau lemak di dalam sel bisa menyebabkan diabetes. Padahal, hal ini lebih disebabkan karena konsumsi karbohidrat dan gula yang berlebihan, bukan karena daging merahnya itu sendiri. Coba bayangkan, nasi putih yang biasa kita makan sehari-hari juga mengandung karbohidrat tinggi. Nah, kalau kita kebanyakan makan nasi putih, gula darah kita juga bisa naik kan? Jadi intinya, diabetes itu lebih dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup kita secara keseluruhan, bukan cuma karena makan daging merah. Kalau mau terhindar dari diabetes, yang penting jaga pola makan sehat, kurangi makanan manis, dan olahraga teratur. Mitos keempat yang sering kita dengar adalah daging merah itu sangat inflamasi. Kok kedengarannya menyeramkan ya? Padahal, penelitian yang bilang gitu biasanya mencampur adukan konsumsi daging merah dengan makanan cepat saji yang notabene mengandung banyak gula dan karbohidrat. Justru, komunitas carnivore yang cuma makan daging merah malah hasilnya kebalikannya loh. Mereka punya penanda inflamasi yang rendah atau normal. Kok bisa? Jadi gini, inflamasi itu sebenarnya adalah respons alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Nah, makanan yang mengandung gula dan karbohidrat berlebih bisa memicu inflamasi di dalam tubuh. Sedangkan daging merah sendiri justru mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh, seperti zat besi dan protein. Jadi, kalau Anda makan daging merah dalam porsi yang wajar dan nggak berlebihan, justru bisa membantu menjaga kesehatan tubuh. Mitos kelima yang nggak kalah bikin deg-degan adalah daging merah bisa meningkatkan risiko stroke. Waduh, makin ngeri aja nih ya. Tapi, sama kayak mitos-mitos sebelumnya, mitos ini juga berasal dari penelitian observasional yang lemah loh.
Penelitian kayak gini cuma melihat kebiasaan makan orang, tapi nggak membuktikan secara langsung kalau daging merah itu penyebab stroke-nya. Jadi ya wajar aja sih kalau banyak orang yang percaya sama mitos ini. Tapi, perlu digarisbawahi juga, belum ada bukti kuat yang menunjukkan kalau makan daging merah bisa sebabkan stroke. Malah, beberapa penelitian justru menunjukkan kalau mengonsumsi daging merah dalam jumlah wajar bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah loh. Jadi, daripada terlalu khawatir sama mitos yang belum tentu benar, mending fokus aja buat jalani hidup sehat dengan makan makanan bergizi seimbang dan olahraga teratur. Mitos ke-6 yang sering bikin insecure adalah makan daging merah bisa bikin gemuk. Haduh, padahal steak juicy itu enak banget. Tapi mitos ini sebenarnya enggak sepenuhnya benar loh. Banyak orang yang sedang menjalani diet carnivore atau keto, yang notabene banyak makan daging merah, justru berhasil menurunkan berat badan secara signifikan. Kok bisa? Nah, diet tinggi daging merah ini bisa membantu menurunkan berat badan karena bikin kita merasa kenyang lebih lama dan mengurangi keinginan untuk ngemil. Selain itu, protein yang terkandung dalam daging merah juga butuh waktu lebih lama untuk dicerna tubuh, sehingga bisa meningkatkan metabolisme dan membantu pembakaran kalori. Jadi, kalau Anda sedang diet, nggak perlu takut untuk makan daging merah ya! Mitos nomor 7, daging merah sarang penyakit? Enggak juga. Mitos ketujuh yang sering bikin kita parno adalah daging merah mudah terkontaminasi bakteri dan bisa sebabkan penyakit. Memang benar sih kalau daging mentah itu sangat rentan terhadap bakteri. Namun, jika dimasak dengan benar sampai matang, bakteri-bakteri ini akan mati dan nggak akan bikin kita sakit kok. Justru, risiko keracunan makanan lebih tinggi dari sayur dan buah mentah yang nggak dicuci bersih loh. Hal ini karena sayur dan buah biasanya dimakan dalam keadaan mentah, sehingga kalau ada bakteri yang menempel akan langsung masuk ke tubuh kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak, termasuk daging merah, sayur, dan buah. Pastikan daging merah dimasak sampai matang ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dapur dan peralatan masak untuk menghindari kontaminasi bakteri. Mitos nomor 8. Daging merah ganggu performa pria? Mitos ke-8 yang sering bikin pria ketar-ketir adalah daging merah bisa sebabkan disfungsi ereksi. Waduh, makin serem aja nih ya. Tapi tenang, mitos ini sama sekali nggak berdasar kok. Faktanya, manusia sudah makan daging merah sejak ribuan tahun yang lalu dan tetap eksis sampai sekarang. Kalau daging merah bisa sebabkan disfungsi ereksi, harusnya manusia sudah punah dari dulu dong ya? Mitos ini mungkin muncul karena daging merah sering dikaitkan dengan kolesterol tinggi, yang katanya bisa mengganggu aliran darah. Padahal, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kolesterol dari daging merah enggak seburuk itu kok. Malah, daging merah mengandung banyak nutrisi penting untuk kesehatan reproduksi pria seperti zinc dan vitamin B12. Jadi, jangan takut untuk makan daging merah ya! Mitos nomor 9. Mitos ke-9 yang sering bikin was-was adalah daging merah penuh dengan hormon dan antibiotik. Wajar sih kalau khawatir, karena penggunaan hormon dan antibiotik pada hewan ternak memang sedang jadi isu hangat yang diperbincangkan. Tapi, tenang, aturan ketat tentang penggunaan hormon dan antibiotik pada hewan ternak sudah diterapkan di banyak negara kok. Jadi, daging yang beredar di pasaran sudah terjamin aman dan bebas dari residu antibiotik dan hormon tambahan. Hewan ternak juga melewati masa withdrawal time atau masa tunggu sebelum disembelih, yaitu masa di mana mereka sudah enggak lagi diberikan hormon atau antibiotik. Nah, selama masa tunggu ini, sisa-sisa hormon dan antibiotik di dalam tubuh hewan sudah terurai dan enggak akan masuk ke dalam daging yang kita konsumsi. Mitos nomor 10. Mitos ke-10 yang enggak kalah mengerikan adalah makan daging merah bisa bikin umur pendek. Aduh, makin serem aja nih ya. Tapi, mitos ini juga cuma isapan jempol belaka kok. Sebuah uji coba terkontrol yang mengganti lemak hewani dengan minyak nabati justru menunjukkan hasil sebaliknya loh. Konsumsi lemak hewani ternyata lebih sehat daripada lemak nabati. Selain itu, juga banyak kok orang yang berumur panjang dan sehat meskipun mereka doyan makan daging merah. Intinya, panjang umur itu sudah ada yang ngatur. Kita cuma bisa berusaha untuk hidup sehat dengan makan makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, dan istirahat cukup.
11. Mitos terakhir yang sering kita dengar adalah makan daging merah bisa bikin kekurangan vitamin dan mineral. Haduh, padahal daging merah itu enak banget ya. Masa sih bisa bikin kekurangan gizi? Tenang, mitos ini sama sekali nggak benar kok. Justru, daging merah adalah salah satu sumber nutrisi yang sangat kaya loh. Daging merah mengandung banyak vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin B12, zat besi, zinc, dan selenium. Vitamin B12 sangat penting untuk pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Zat besi berperan penting dalam proses pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh. Zinc penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh dan membantu proses penyembuhan luka. Selenium berperan sebagai antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Jadi, makan daging merah dalam porsi yang wajar justru dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dan menjaga kesehatan. Itu dia 11 mitos besar tentang daging merah yang sudah kita bahas tuntas. Semoga setelah menonton video ini, Anda jadi lebih paham tentang fakta sebenarnya seputar daging merah. Ya, konsumsilah daging merah dalam porsi yang wajar dan seimbangkan dengan makanan bergizi lainnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Atur Pola Makan Mew. Sampai jumpa di video selanjutnya.